Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita kembali belajar mengenai latar belakang kitab, bahkan survei daripada kitab. Terutama pada siang hari ini kita akan belajar daripada kitab Roma. Kita tahu bahwa penulis kitab Roma adalah Rasul Paulus. Dan tema daripada kitab Roma adalah kebenaran Allah telah dinyatakan. Tahun penulisan daripada kitab Roma diperkirakan sekitar tahun 57 Masehi. Latar belakang daripada surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, surat Paulus yang paling teologis dan paling berpengaruh. Mungkin karena alasan-alasan itulah surat ini diletakkan di depan ke-13 surat-surat Paulus yang lain. Paulus menuliskan surat ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada dunia bukan Yahudi, bertentangan dengan tradisi gereja Katolik Roma. Jemaat di Roma tidak didirikan oleh Petrus atau rasul yang lain. Jemaat di Roma ini mungkin didirikan oleh orang dari Makedonia dan Asia yang bertobat di bawah pelayanan Paulus. Mungkin juga oleh orang-orang Yahudi yang bertobat pada hari Pentakosta. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-10. Rasul Paulus tidak memandang Roma sebagai wilayah khusus dari rasul lain. Di surat Roma, Rasul Paulus meyakinkan orang percaya di Roma bahwa dia sudah berkali-kali merencanakan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Namun hingga saat ini kedatangannya masih dihalangi. Paulus menegaskan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengunjungi mereka, sehingga menyatakan rencana untuk kedatangannya dengan segera. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat 23 sampai 32 menyinggung tentang hal ini. Ketika menulis surat ini menjelang akhir perjalanan misioner yang ketiga, Paulus berada di Korintus di rumah Gaius, sementara menulis surat ini melalui pembantunya Tertius. Dia sedang merencanakan kembali ke Yerusalem untuk hari raya Pentakosta sekitar musim semi tahun 57 atau 58 Masehi. Untuk menyampaikan secara pribadi persembahan dari gereja-gereja non-Yahudi kepada orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. Kita bisa baca di dalam Roma pasal ke-15 ayat 25 sampai ayat 27. Segera setelah itu Paulus mengharapkan dapat pergi ke Spanyol untuk menginjili dan mengunjungi gereja Roma pada perjalanannya untuk memperoleh bantuan dari mereka bila makin ke barat. Tujuan daripada surat Roma adalah Paulus menuliskan surat ini untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanannya di Roma serta merencanakan pelayanan ke Spanyol. Tujuannya itu kita bisa
dapat melihat ada dua tujuan di situ. Yang pertama, karena jemaat di Roma rupanya mendengar kabar angin yang diputarbalikkan mengenai berita dan ajaran Paulus. Oleh karena itu Paulus merasa perlu untuk menulis Injil yang telah diberitakannya selama 25 tahun. Hal yang kedua, Paulus berusaha untuk memperbaiki beberapa persoalan yang terjadi di dalam gereja karena sikap salah orang Yahudi terhadap mereka yang bukan Yahudi, dan orang bukan Yahudi terhadap orang Yahudi. Tema daripada surat Roma ini diketengahkan dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17, yaitu bahwa di dalam Tuhan Yesus dinyatakan kebenaran Allah sebagai jawaban terhadap murkanya kepada dosa. Kemudian Rasul Paulus menguraikan kebenaran-kebenaran daripada dasar dari Injil itu. Pertama, Paulus menekankan bahwa persoalan dosa dan kebutuhan manusia akan kebenaran adalah umum. Karena baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi berada di bawah dosa, dan karena itu di bawah murka Allah, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah terlepas dari karunia kebenaran melalui iman kepada Yesus Kristus. Setelah dibenarkan secara cuma-cuma oleh kasih karunia melalui iman, dan setelah mendapatkan keyakinan akan keselamatan kita bisa baca di dalam Roma pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Karunia kebenaran Allah itu dinyatakan di dalam kematian kita bagi dosa dengan Kristus. Bahkan pembebasan kita dari pergumulan untuk mencapai kebenaran menurut hukum Taurat. Pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah dan hidup baru melalui Roh yang menuntun kita kepada kemuliaan. Itu kita bisa baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Bahkan Allah sedang mengerjakan rencana penebusannya, kendati pun ketidakpercayaan bangsa Israel. Akhirnya Paulus menyatakan bahwa kehidupan yang diubah di dalam Kristus mengakibatkan penerapan kebenaran dan kasih pada semua bidang kelakuan, baik itu kelakuan sosial, kelakuan sipil, dan juga kelakuan moral. Paulus mengakhiri surat Roma dengan keterangan tentang rencana pribadinya dan ucapan salam pribadi yang panjang, nasihat terakhir, dan sebuah kidung pujian. Kita bisa baca di dalam Roma pasal 15 sampai dengan pasal yang ke-16. Ada 7 ciri utama daripada surat Roma ini. Yang pertama, surat Roma merupakan surat Paulus yang paling sistematis. Merupakan surat yang teologis yang paling hebat di dalam perjanjian baru. Yang kedua, Paulus menulis dengan gaya tanya jawab atau gaya diskusi. Kita bisa baca di dalam Roma pasal 3 ayat 1. Roma pasal 4. Ciri yang ketiga daripada surat Roma ini adalah Paulus memakai PL atau memakai perjanjian lama secara luas sebagai kekuasaan Alkitab yang menyampaikan sifat sesungguhnya dari Injil. Ciri yang keempat, Paulus menyampaikan kebenaran Allah sebagai inti penyataan Injil.
di mana kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Allah membereskan segala sesuatu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ciri yang kelima adalah Paulus memusatkan perhatian kepada sifat rangkap dari dosa bersama dengan persediaan Allah di dalam Kristus Yesus untuk masing-masing aspek, yaitu dosa sebagai pelanggaran pribadi dan prinsip dosa, yaitu kecenderungan bawaan yang alami untuk berbuat dosa yang tinggal dalam hati setiap orang sejak kejatuhan Adam. Kita bisa baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan Roma pasal 8. Ciri yang keenam yaitu Roma 8 ayat 1 sampai 39 adalah uraian yang paling luas dalam Alkitab mengenai peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan ciri yang ketujuh atau ciri yang terakhir, surat Roma berisi pembahasan yang paling berbobot mengenai penolakan Kristus oleh orang Yahudi dan tentang rencana penebusan Allah yang bermula dari Israel dan akhirnya menuju kembali kepada bangsa Israel itu sendiri. Jadi dengan adanya pelajaran daripada kitab Roma ini boleh mendorong kita supaya kita bisa memahami apa yang telah diajarkan oleh Paulus, dan lewat itu kita boleh hidup di dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari ini.